Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen uning boten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi bersama saya Inui Men selaku host dari program Cilegon Corner News 0254. Jadi saya bersama salah satu anggota dari CCN, yaitu sekretaris sendiri yang sangat aktif di dunia kepemudaan di Kota Cilegon ini. Ya, langsung aja Kang Ayat, gimana kabar Kang Ayat? Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya kita sapa dulu. Sapa dulu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang sore, semangat pagi yang pasti. Ini alhamdulillah selamat datang ke Kang Inoy. Ini kita di wilayah atau di kebun Azkia Farm, letaknya di Bling Pabuaran, Kelurahan Samaraya, Kota Cilegon. Alhamdulillah baik. Ini masih sesarungan. Sangat natural alami banget. Iya betul. Belakangnya kita pohon-pohon pisang. Karena ini memang salah satu program inisiasi dari keluarga ketahanan pangan sesuai instruksi presiden kita. Gitu. Ini juga pohon-pohon pisang gedang kepok. Gedang kepok enggak? Taman CP Bon Cilegon gedang kepok yang kita tanam sendiri, kita untuk sendiri, dan alhamdulillah hasilnya juga tadi kita sudah menikmati. Ada pisang goreng kepok gitu. Natural banget, ada suara-suara ayam, suara jangkrik. Emang ini di pekarangan rumah di belakang gitu kan. Betul. Semoga nggak ada ayam loncat. Iya, ayamnya udah dikandangin. Udah dikandangin. Aman. Jadi gini Kang. Ya. Saya mau nanyakan sesuatu nih Kang tentang kepemudaan. Boleh. Kan Kang Ayat nih bisa disebut dengan pemuda yang sangat aktif di Kota Cilegon ini. Yang membawa perubahan yang lebih baik lah insyaallah ya. Amin. Jadi gimana nih Kang pendapat Kakang tentang peran pemuda dalam pembangunan kota, khususnya Kota Cilegon ini Kang? Memang seperti pepatah Insinyur Soekarno pun pernah bilang, berikan saya 10 pemuda akan kugoyangkan dunia ini, akan kugetarkan dunia ini. Kita bisa menafsirkan bahwasanya semangat pemuda dari presiden kita yang pertama adalah potensi sangat besar. Pemuda masa kini adalah pemuda pemimpin yang akan datang. Tentunya Kang Inoy juga salah satu pemuda wilayah Kecamatan Citangkil, dan Kang Ayat juga di sini sebagai pemuda pergerakan, dan kita dalam rangka menjadi bagian dalam pembangunan suatu daerah, salah satunya adalah komponennya pemuda. Karena gerakannya itu pemuda lah yang paling depan gitu. Di luar dari yang lain, konsep-konsep pergerakan, konsep-konsep pembangunan wilayah daerah itu sangat penting diisi oleh anak-anak muda gitu. Anak-anak muda yang punya semangat, yang jiwa tinggi, semangat yang membara untuk bisa membangun daerah kita sendiri gitu. Jangan sampai kita juga harus punya prinsip, jangan sampai kita terbawa arus ataupun terbawa demonstrasi modernisasi yang sekarang luar biasa, di zaman teknologi yang luar biasa gitu. Makanya harus dimanfaatkan gitu, perlunya kita diskusi gitu, pertukaran gagasan dan konsep antar pemuda supaya kita juga turut andil dalam pembangunan daerah, khususnya Kota Cilegon. Tapi menurut Kakang gimana sih Kang pemuda di wilayah Kakang ini, yaitu di Pabuaran ini? Iya, di Pabuaran. Betul. Semangat jiwa pemuda khususnya di wilayah kampung, karena Cilegon itu sudah tidak lagi ada namanya desa, tapi adanya kampung atau lingkungan. Semangatnya luar biasa. Mereka untuk bisa bertahan hidup di tengah-tengah kota industri,
ini mereka luar biasa semangatnya. Maka dari itu perlunya peran penting kita sebagai pemuda bisa ikut andil dalam proses. Kita juga harus welcome terhadap investor yang datang ke Cilegon. Kita juga harus bisa ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan yang ada di kota atau di daerah kita ini. Jangan acuh dan juga terhadap lingkungan sekitar. Gitu, terhadap lingkungan sekitar kita harus peka terhadap isu-isu yang ada di masyarakat, isu-isu yang ada di daerah gitu tentang perkembangan sosial, politik dan budaya. Jadi teman-teman pemuda yang lainnya di luar lingkup Pabuaran harus tuh semangat Betul, terus. kayak Kang Ino ini luar biasa kan. Harus semangat terus. Jadi sebelumnya Kang kita ngopi dulu kali ya. Boleh. Kita ngopi dulu. ini supaya lebih cenghar dan lebih semangat anak-anak Lebih muda. semangat. Gitu. Kan biasanya anak muda tuh gemar ngopi tuh, Gemar ya ngopi. kita olah pikiran gitu kan, bertukar konsep, gagasan gitu tuh, bukan cuma nongkrong-nongkrong yang gak jelas gitu. Nah, ngomong-ngomong nongkrong yang gak jelas nih Kang. Iya. Gimana sih Kang pendapat Kang tentang pemuda-pemuda yang sekarang yang masih suka nongkrong-nongkrong gak jelas, terus balap-balapan motor. Iya. Gimana itu Kang? Ya, tentunya itu menjadi perhatian kita semua, bukan hanya pemerintah tapi masyarakat juga harus bisa turut adil memperhatikan persoalan tersebut gitu. Dengan di tengah-tengah sekarang zamannya gadget gitu kan, game online merajalela, tapi kalau memang difasilitasi oleh pemerintah, difasilitasi oleh kita gitu tuh, mereka itu sebetulnya minta difasilitasi gitu tuh, lagi dengan balapan liar. Sekarang kemarin sempat ada turnamen event di tingkat kota gitu kan, itu sangat luar biasa dan itu menjadi bagian bagian penting untuk bisa menyalurkan semangat ataupun potensi yang ada di anak-anak muda zaman sekarang gitu kan. Sekarang kayaknya mustahil anak muda sekarang tidak mempunyai handphone. Betul nggak? Betul Ya, banget. sekarang kita bisa mengakses semuanya itu melalui gadget, melalui handphone. Gitu kan. Ini ada di mana pun kita bisa kelihatan. Gitu. Makanya peran pentingnya adalah untuk bisa memfasilitasi potensi yang ada di daerah khususnya anak muda ini, bukan hanya pemerintah tapi bagaimana masyarakat tersebut juga harus melek gitu, harus sadar bahwasanya sekarang sudah lagi tidak zamannya nongkrong-nongkrong tidak jelas atau kebut-kebutan di jalan gitu. Sekarang zamannya bagaimana kita bisa ikut andil dalam proses pembangunan daerah khususnya daerah Kota Cilegon dengan potensi kita masing-masing gitu. Kalau misalnya kita sukanya ngetrek, sukanya balap, melalui jalur atlet ada di Spora gitu kan, melalui jalur atlet yang di bawah naungan KONI contohnya, kita bisa fasilitasi gitu, kita bisa sowan. Sebetulnya kalau anak-anak muda mungkin jiwa semangatnya itu meronta-ronta gitu tuh, pengennya taktis satset gitu kan, tapi jangan lupakan etika dan attitude gitu tuh ya. Kita harus sowan, harus silaturahmi, harus hormat terhadap guru-guru kita, orang-orang tua kita gitu, kesepuhan kita, dan juga tetap diimbangi dengan kebutuhan batin kita gitu. Kita harus dekatkan ya, mungkin mayoritas orang Cilegon Muslim gitu kan, sesarungan gitu, asik gitu. Jadi harus seimbang, harus balance antara kita kegiatan dengan jiwa kita ataupun keagamaan kita. Jadi selanjutnya ini Kang, Apa tuh? nanya nih, kan rata-rata orang pemuda-pemuda sekarang itu setelah lulus SMA, SMK, itu dia langsung entah kemana gitu, entah mencari kerja susah, kuliah susah. Itu pendapat Kakang tentang pendidikan itu penting gak sih Kang buat pemuda-pemuda zaman sekarang Kang? Oke. Kalau untuk tentang pendidikan, pembahasan pendidikan adalah sangat penting, gitu, sangat penting karena selain sebagai kita mengejar secara akademisi, memang harus ditempa gitu, harus tempat dari pendidikan, apalagi sekarang wajib 9 tahun apa 12 tahun sih Kang gitu tuh sekarang ya, itu wajib karena nanti akan berdampak positif terhadap pribadi pemuda tersebut gitu tuh. Dan seyogyanya Cilegon harus sudah tidak ada lagi yang putus sekolah gitu tuh.
dan nanti berbicara tentang bagaimana mereka ketika sudah lulus mereka dengan kebingungan. Nah, ini bagaimana pemecahannya adalah bukan lagi di kita selaku pemuda, selaku ada dewan guru, ada masyarakat, ada pemerintah. Ini menjadi persoalan bersama gitu. Persoalan bersama bagaimana nanti ujungnya adalah bisa mengentaskan pengangguran gitu. Potensi dari industri gitu tuh bisa peduli terhadap kerja lokal, program dari pemerintah apa nanti yang bisa kita sinergikan gitu. Sebetulnya kalau misalnya dari elemen-elemen komponen ini bisa bersinergi mengentaskan permasalahan ini atau persoalan ini akan sangat mudah dan akan sangat terasa. Gitu. Wah, ini luar biasa ini cuacanya. Cuacanya Cerah sekali. cerah Ya. seger ini makanya. Ngomong Kang Ayat ini ternyata wawasannya luas banget gitu ya penonton. Amin, amin, Semoga amin, amin. penonton atau saya sendiri tentunya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Kang Ayat. Amin, amin. Lanjutan. Gimana, Selanjutnya Kang, gimana sih Kang cara ningkatin kita nih sebagai pemuda-pemuda yang baru sekolah gitu, Iya. mau entah mau cari kerja mau lanjut kuliah itu Betul. gimana sih caranya meningkatkan kualitas diri Kang Siap, biar siap, kepakai siap, di siap. masyarakat, Betul. biar bermanfaat untuk keluarga Iya, gitu. betul. Ya, yang pertama adalah kita harus gali potensi diri sendiri. Harus gali potensi atau sadar potensi yang ada di diri kita tuh sebetulnya banyak. Kita sudah dilahirkan dengan normal, bahkan sampai dengan dalam kandungan pun kan sudah disebutkan bahwasanya manusia itu manusia yang sempurna gitu tuh sudah dikasih kelengkapan. Kita bisa ngomong, itu kan potensi. Potensi. Nggak melulu kalau apalagi di zaman tren 2023 ataupun sampai dengan 2024 adalah 2025 2045 generasi emas Indonesia, kecenderungan pemuda sekarang itu bukan lagi bekerja di pabrik, tapi ya mereka seperti konten kreator, ya influencer, itu sangat menjanjikan gitu. Potensi-potensi yang itulah yang harusnya benar-benar digali. Meskipun secara geografis Cilegon adalah kota industri gitu. Dan memang harus ada perhatian dari industri gitu. Dan itu juga menjadi apa sih namanya? Meringankan beban ataupun beban moral lah bahasanya gitu, beban moral dari industri ataupun instansi terkait. Bahwasanya anak-anak muda sekarang ya yang baik lulus sekolah atau SMA bahkan yang lulus perguruan tinggi, kita tidak sering lah ataupun bisa dikatakan mereka itu adalah ketika terjun ke masyarakat ataupun ketika sudah lulus mereka akan kebingungan mau apa sih, mau melanjut kemana, mau apa sih namanya, mau fokusnya kemana gitu. Ya tadi sebetulnya kita harus sadar diri dulu bahwasanya potensi yang ada di diri kita itu sangat besar, apapun itu yang bisa kita gali, baik itu public speaking, baik itu silaturahminya, baik itu relasinya gitu. Insya Allah memang rezeki itu sudah Allah yang ngatur gitu. Tapi bagaimana kita hambanya harus berikhtiar gitu. Kita jangan takut miskin, sedangkan kita itu hamba dari yang maha kaya gitu. Kita punya Allah yang maha kaya. Jadi gitu kita harus mencari potensi diri kita dulu nih Betul, ya, potensi dari diri kita dulu, apa yang ada di dalam diri kita gitu tuh. Potensinya kita kembangkan, keahliannya kita kembangkan. Kalau yang sukanya gamers ya tekunilah gamers jadi profesional. Kalau konten kreator tekunilah jadi konten kreator. Sekarang kan di Cilegon sangat banyak konten kreator gitu tuh, Instagram yang menjadi influencer dan mereka juga bisa hidup dari situ gitu. Bukan melulu tentang industri harus apa namanya di industri. Emang kalau di industri kan punya standarisasi sendiri ya, entah itu harus S1, harus D3 dan juga harus berpengalaman dan juga harus linear secara jurusan gitu apa yang dibutuhkan oleh industri, dan ini sebenarnya menjadi jawaban dari industri itu sendiri gitu. Fasilitasilah teman-teman pemuda ini pelatihan konten kreator, pelatihan public speaking, pelatihan apa sih namanya, potensi-potensi dasar yang ada di masyarakat gitu. Dan nanti akan ketika pemuda itu secara persoalan sudah diatasi, mereka akan peduli terhadap masyarakat, akan peduli terhadap kampungnya masing-masing. Lagi sama daerah sendiri, kota Cilegon. Kota Cilegon kan kota terkaya nomor 4 nasional. Iya, se Indonesia.
Dan itu potensi industrinya, potensi investornya itu luar biasa. Kita anak-anak muda Cilegon jangan gampang terbawa arus dengan isu-isu yang di luar sana. Kita harus welcome dan kita juga harus berpartisipasi untuk menyambut baik potensi yang ada di kota Cilegon. Harus bersinergi lah. Tapi gimana tuh Kang? Pendapat Kang tentang pemuda-pemuda sekarang yang mungkin di Cilegon ada tapi di luar banyak tuh kayak mengikuti kultur luar negeri gitu, kayak menggunakan pakaian-pakaian yang sangat kayak terbuka gitu untuk cewek. Oh iya. Cowok yang mengikuti kebarbaratan Iya, gitu, Kang. betul. Dan itu memang kita tidak bisa tampilkan gitu tuh. Dengan arus media sosial ataupun internet yang luar biasa, otomatis itu kan akan dampaknya kultur budaya asing juga masuk ke kita gitu. Ya, tinggal bagaimana penguatan fondasi sosial dan budaya serta agama dari kita pribadi itu harus kuat. Nah, emang ada tahun Mana? Waduh, tawon undas ya. ini Wow, ini luar biasa ini berarti. kita saking alami nih sampai tahun nempel ke ayat ya. Mantap. Untungnya enggak ngantuk. Lama ngantuk mah itu Kang Noy bisa abuh nih kan ini. Oke, baik lagi Kang. Iya, Aduh, ngopi dulu Kang. Ngopi biar dulu, lebih ngopi ini dulu. nih. Aduh. Tawon undas lagi. Tadi saya memang ngelihat Kang Inoy. Iya. Tadi tawon itu kesini. Kayaknya maburnya kesini kayaknya nih, Kang. Udah aman. Ya, gitulah Kang Inoy. Jiwa semangat anak-anak muda sekarang harus optimis, harus semangat, harus open minded bahwasanya apapun yang ada, potensi yang ada di Kota Cilegon harus sama-sama disinergikan, harus sama-sama dikembangkan, apalagi berkolaborasi di tengah-tengah zamannya kolaborasi dan era kolaborasi. Tapi ada tips nggak sih Kang buat Gimana tuh? buat pemuda-pemuda yang kayak kami ini baru lulus segala itu menghadapi masyarakat luas itu gimana Kang? Kalau dari diri kita yang suka malu-malu gitu. Oke. Gimana cara interaksi yang baik gitu? Ya, berarti kan itu kan yang pertama adalah kurangnya percaya diri. Menanamkan kepercayaan diri dalam diri sendiri itu ya sangat penting gitu. Apapun potensi kita yang ada di masyarakat gitu, potensi kita yang kita bisa kontribusikan atau kita berikan terhadap masyarakat, yang tadi itu kurangnya percaya diri akhirnya menimbulkan malu gitu tuh untuk komunikasi dengan masyarakat, untuk bisa berkontribusi masyarakat. Itu tolong hilangkan karena penopang suatu negara atau suatu daerah itu adalah di anak-anak muda sendiri. Kalau gitu anak tuh. mudanya malu, Nah, nanti gimana? bagaimana gitu tuh? Bagaimana kita akan muncul, sedangkan setiap zaman, setiap masa ada orang. Setiap orang ada masanya. Gitu. Kita nggak tahu ke depan bagaimana mungkin Kang Inui jadi calon itu gitu. Karena kita nggak tahu gitu kan. Potensi itu semua bisa terjadi. Juga bagaimana kita bisa menggali potensi yang ada dalam diri kita sendiri dengan jejaring kita, dengan relasi kita gitu tuh. Kita niatnya adalah bagaimana bisa bermasyarakat, bagaimana bisa bermanfaat bagi orang banyak, bagi masyarakat, apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita kontribusikan terhadap masyarakat, baik itu gagasan, baik itu konsep, baik itu tindakan. Gitu. Memang betul. Biasanya kalau anak muda mah pengennya vokal gitu kan. Ya betul, tapi kita jangan menyampingkan attitude, ramah, kesopanan. Gitu sih. Bagus tuh. Setiap orang ada masanya, betul. Setiap masa ada orangnya. Dan itu memang sudah ada di Al-Quran. Betul. Dan itu sudah tercantum di Al-Quran dan itu sudah dijamin oleh Allah SWT. Ini Kang, ini pertanyaan dari saya sendiri nih Kang. Aduh. Gimana nih? Dari pribadi nih. Aduh, pribadi nih. Asik nih, gimana nih? Gimana sih Kang? Apa sih caranya kita tuh biar percaya diri di luar? Kita kan sebelum lulus sekolah kan kita tuh misalnya kayak dikurung di sekolah gitu. Ya, kayak jarang berkomunikasi di luar. Gimana caranya pas kita udah lulus itu kita gampang berkomunikasi di luar dari sekolah itu, masyarakat di luar. Betul. Gimana tuh?
Ya, yang pertama adalah tadi kita harus percaya diri, ada diri sendiri, harus pede potensi yang ada di kita. Yang kedua adalah rajin-rajinlah silaturahmi, silaturahmi, silaturahmi dengan siapapun itu, gitu, dengan siapapun itu. Kalau Cilegon mah Kang Inui, dengan kita suatu rahmi, dengan kita duduk bersama, ngopi bar, selesai semua. Betul, kita selesai semua. Tergantung bagaimana kita jalan komunikasi tersebut. Gitu. Terjalin komunikasi yang seirama, yang sejalur, itu akan memudahkan kita untuk mendepannya. Yang pasti kitanya ketika sudah lulus nih, ya, ketika sudah lulus harus harus bisa menentukan ke arahnya kemana. Jangan sampai ketika kita lulus itu kita terjadi kebingungan mau geraknya kemana. Gitu. Akhirnya kita dengan berjalannya waktu terjadilah someh, males, mager ya kan, kalau kata zaman mager, sekarang zaman makan. saya makan, ya kan, mager. Terus mau kan lah jadi nih, gitu. Akhirnya ketumpuk-tumpuk karena waktu terus berjalan, akhirnya di kitanya juga tertumpuk itu sehingga terjadilah sumeh. Gitu. Kalau sumeh kan bahasa orang Cilegon ya, gitu. Males. Gitu. Kalau ini kan, kalau tips buat teman-teman nih yang mau melanjutkan untuk ke wirausaha, Betul. gimana tuh tipsnya Kang? Sedangkan kan kalau dari kita tuh nggak ada pelajaran yang dikasih waktu di Betul. sekolah gitu. Oh, emang jurusannya apa itu? Jurusan itu IPS. Oh, IPS, tapi nggak tahu tuh gimana sih langkah awal nih buat misalkan Ibnu nih Kang. Ibnu ini mau buka suatu jualan atau apa betul, gitu. Gimana tuh caranya? Ya, kalau untuk bagaimana tentang kita mulai usaha atau kewirausahaan gitu kan, zaman sekarang kan lebih trennya adalah era digitalisasi, era marketplace. Kita bisa jualan dari rumah. Bahkan sampai dengan kita meskipun nggak punya produk, kita bisa jualin produk orang lain gitu. Banyak lah yang kita bisa lihat di media sosial. Tinggal bagaimana kemauan dalam diri sendiri gitu. Bagaimana kita mau mengakses, mempergunakan internet, ya, internet ini di zaman modernisasi ini dengan baik dan benar dan bijak gitu. Itu semuanya nanti akan terbuka jalannya gitu. Serta kan biasanya kalau anak muda tuh suka kebingungan ya. Kita mau jualan apa? Kita mau gitu. apa dulu nih langkah yang mau kita langkahnya lakuin? gitu. Yang pasti jangan jadikan hambatan, modal itu jadikan hambatan. Gitu. Modal itu bukan dulu tentang uang. Gitu. Kita punya keinginan saja itu sudah modal yang kuat. Itu bahkan melebihi uang kalau kita punya keinginan yang gigih atau yang kuat. Gitu. Contohnya, contoh, kita mau jualan tapi kita nggak punya modal. Kalau kita bisa bangun komunikasi dengan investor, modal itu akan datang dari investor. Gitu kan. Nggak harus dari pribadi kita. Tinggal bagaimana kita jaga kepercayaan itu. Gitu. Ya kadang kan kalau misalnya kita mau bergerak ya, kita aja kalau dari kecil harus merangkak dulu, berdiri dulu, ya kan. Terus juga harus tertatih-tatih dulu, pelan-pelan dulu. Nanti bisa jalan normal, nanti bisa lari gitu. Itu juga sama di kehidupan gitu. Tinggal bagaimana semangat juang oleh teman-teman anak-anak muda Kota Cilegon khususnya gitu kan. Pribadinya untuk kita ini harus tetap semangat, menanamkan optimisme bahwasanya kita pergerakan ataupun apa yang bisa kita berikan terhadap masyarakat luas, kebermanfaatan kita terhadap masyarakat luas itu diiringi dengan lillahi ta'ala dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi wah ternyata Kang Ayat nih pemikirannya luas banget ya Kang. Jadi penonton ataupun saya sendiri tuh merasa tercerahkan ini Kang. Ya kita bareng-bareng lah. Apalagi kalau untuk Kota Cilegon gitu tuh. Wis wayahe kita berkontribusi nyata terhadap pembangunan Kota Cilegon dari beberapa unsur atau elemen yang kita bisa sumbangkan itu, entah itu dari pemikiran, dari penjelasan konsep, bahkan tenaga gitu. Untuk Kota Cilegon kita sama-sama kita banggakan. Jadi intinya jadi pemuda yang baik itu yang optimis, Betul, berani belajar, betul, mau semangat, betul, dan tetap
taat dengan etika. Betul. Mengutamakan Itu dia, etika. mengutamakan etika. Itu yang Karena- sangat betul. Ya, karena setiap manusia ada masanya, setiap masa ada Orangnya. Betul. Karena memang terkadang maafnya ngomong punten gitu tuh. Orang itu pintar. Iya. Tapi kalau tidak beretika itu nggak Kurang ya, bisa. Kang. Gitu. Kurang. Betul. Karena apalagi kita hidup di ruang lingkungan yang menjunjung tinggi bagaimana etika, attitude gitu, bertata krama terhadap orang tua, terhadap sesama, itu yang sangat yang kita ajar, yang kita terima oleh guru-guru kita gitu, oleh orang-orang tua kita. Itu untuk hal-hal yang lain mah itu akan mengikut loh. Gitu. Kalau kita hanya bisa membawa diri kita gitu, kita bisa sopan ke orang lain, kita bisa menghargai orang lain pasti akan menghargai. Oh, ini pertanyaan terakhir nih, Kang. Apa sih? Apa sih, Kang? Dari Kang nih, saran, pesan dan kesan buat pemuda-pemuda zaman sekarang maupun di Cilegon gitu, atau di luar lah, gimana tuh, Kang? Ya, kalau untuk saran dan pesan sebetulnya lebih ke mengajak sih. Anak-anak muda kota Cilegon yang potensinya luar biasa. Ini ayo kita bersama-sama apa yang kita bisa sumbangkan, apa yang bisa kita kasih kontribusikan terhadap pembangunan kota Cilegon dari semua unsur elemen pemuda. Ayo kita bareng-bareng, kita bersama membangun kota Cilegon ini, karena memang bukan hanya menjadi beban dari pemerintahan yang sekarang gitu. Pembangunan ini, pembangunan daerah, salah satunya peran pentingnya adalah pemuda. Garda terdepannya adalah pemuda gitu. Anak-anak yang baru lulus, teman-teman yang baru lulus, teman-teman yang masih kuliah gitu, agent of change, agent perubahan. Anak-anak muda yang sekarang adalah pemimpin yang akan datang gitu. Kapan nanti waktunya, pasti kawan-kawan pemuda lah yang akan memimpin gitu. Tetap tidak mengurangi rasa hormat terhadap guru-guru kita, terhadap para kiai, terhadap orang-orang tua kita gitu. Kita tetap adil, tetap hormat dari potensi yang ada dalam diri kita sendiri gitu. Kalau yang passionnya ke dunia kreator gitu, ke industri kreatif, kalau memang passionnya ke usaha-usaha, jadilah nomor satu masing-masing di passionnya masing-masing gitu. Nanti ini kita akan ketemu gitu. Itu bagaimana membangun sebuah konsep kepemudaan yang ada di kota Cilegon ini menjadi pemuda yang lebih adaptif, yang lebih aspiratif dan energi gitu kan gitu. Wah, terlalu Kenapa kan? Ini lumayan nih. lumayan Ini- udah agak panas ini, nih ya. Iya, cuacanya langsung ini lighting matahari dari langit. dari langit ini. Ini natural banget kayak gitu. Ini beneran gue cedang. Lu tadi tawon nggak kantung ke leher ya? Di mana Kang itu? Di sini ya tadi ya? Iya, di situ jalan tadi. Kerasa nggak? Allahu Akbar, kerasa. Alhamdulillah masih selamatkan. Jadi gitu ya teman-teman semua, kita jadi pemuda harus semangat berkreatif, harus berani, harus Betul. ya pokoknya semangat lah. Betul. Terima kasih nih Kang sebelumnya telah Siap, menjemput kita Kang di Inoy. rumah apa tuh namanya? Askia Askia Farm. Farm. Alhamdulillah, terima kasih sudah berkunjung ke Askia Farm karena memang masih progres. Masih progres kita masih ala kadarnya kita, tapi kita minta doanya semoga Askia Farm ini bisa bermanfaat bagi masyarakat luas gitu, masyarakat sekitar serta bisa memberdayakan masyarakat. Ya betul canggih. Ya, mungkin saya Indomie sebagai host lupa. Aduh, sebagai host di acara podcast 0254. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dari saya untuk Kang Ayat. Siap. Saya pamit undur diri. Terima kasih udah mengundang di Askia FM. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.